Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan perihal tentang praktik pekerja sosial bersama orang dengan gangguan jiwa. Untuk lebih dalam lagi membahas tentang yang bisa disebut dengan ODGJ tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Faizul Koji Sauki Majdan dengan NRP 2104119, prodi pekerjaan sosial kelas 1D Peksos. Langsung saja kita membahas tentang ODGJ. Masalah-masalah di lapangan, itu yang ke-1, survei global Head Data Exchange tahun 2017 menunjukkan bahwa ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Hal ini berarti 1 dari 10 orang di negara ini mengidap gangguan kesehatan jiwa Indonesia. Jadi negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Setiap 40 detik ada 1 orang di dunia ini yang bunuh diri. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita disebut dengan WHO menyebut 79% kasus bunuh diri terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah pada 2016. Di Indonesia, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafza Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Fidiansah, SPKI, menyebutkan setiap hari setidaknya ada 5 orang yang bunuh diri. Ya, terus yang terakhir, 1 dari 4 orang atau sekitar 25% warga Jawa Tengah mengalami gangguan jiwa ringan. Sedangkan kategori gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil atau kurang lebih 12.000 orang. Kondisi tersebut harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintahan maupun masyarakat karena berpengaruh terhadap penurunan produktivitas masyarakat. Baik, kita lanjut selanjutnya. Belum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengetahui dasar hukumnya dari mana, karena kita itu berpatok pada hukum. Yang ke-1, dasar hukumnya, permasalahan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku. Yang kedua, Undang-Undang nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial. Dasar hukum yang ketiga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda urusan sosial. Terus dasar hukum yang keempat, yang terakhir, Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2012 tentang penanggulangan pasung di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang ODGJ tersebut. Kita identifikasi dulu ODMK, karena ODGJ dan ODMP itu sama-sama
masalah kejiwaan gitu. Jadi kita harus mengetahui ODMK karena hampir sama dengan ODGJ. ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Jadi ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi ODGJ yang kita tahu orang dengan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disekat dengan ODGJ tersebut itu gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pikiran, dan perilaku. Beberapa contoh gejala gangguan mental adalah yang ke-1 yaitu waham atau delusi. Apa itu? Yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terus yang kedua, halusinasi. Nah, halusinasi yaitu sensasi ketika orang melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Terus yang ketiga, suasana hati yang berubah-ubah dalam periode tertentu. Yang keempat, perasaan sedih yang berlangsung sehingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang terakhir, yang kelima, perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu beberapa contoh gejala gangguan mental ya. Nah, terus selanjutnya yaitu kita harus mengetahui faktor biologisnya atau disebut dengan gangguan mental organik. Yang ke-1, gangguan pada fungsi sel saraf. Yang kedua, infeksi misalnya akibat bakteri Streptococcus. Yang ketiga, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Nah, yang keempat, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Yang kelima, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Yang terakhir, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental, penyalahgunaan nafsa. Terus yang terakhir, penyalahgunaan nafsa dalam jangka panjang, misalnya seperti heroin dan kokain. Terus selanjutnya, kekurangan nutrisi. Nah, baik, kita lanjutkan. Terus kita harus tahu lagi dari faktor psikologis. Faktor psikologis yang ke-1, peristiwa traumatik atau bisa dibilang seperti kekerasan dan pelecehan seksual dan lain sejenisnya. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Yang keempat, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan atau putus cinta. Terus yang keempat, yang kelima, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Yang keenam, selain faktor psikologis yang telah disebutkan di atas, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut oleh kita yaitu WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi seperti pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental.
Karena kenapa? Karena stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruh akibat pandemi ini. Nah, kita sebagai pekerja sosial harus punya perencanaan. Kita harus merencanakan rencana intervensi. Awal rencana intervensi itu adalah pendekatan awal. Pendekatan awal oleh kita sebagai pekerja sosial. Terus yang kedua, asesmen awal. Sudah asesmen awal, kita lanjut ke perencanaan, bagaimana kita menangani kasus-kasus tersebut. Terus lanjut lagi, kalau misalkan sudah merencanakan pelaksanaan intervensi, kita melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, sudah itu, terus langsung asesmen akhir. Asesmen analisis lagi, analisis akhir gimana ada perubahan atau tidaknya di plan tersebut dan sebagainya. Terus bagaimana lingkungan masyarakat dan sebagainya. Terus selanjutnya yakni evaluasi. Sudah evaluasi baru terminasi atau penentuan, memutuskan. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk tujuan intervensi program, kita harus tahu sebagai pekerjaan sosial. Yang satu, memperoleh kembali keberfungsian sosialnya selaku anggota masyarakat yang layak. Yang kedua, memperoleh kemampuan untuk mengatasi gangguan yang dihadapinya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupannya dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik. Yang keempat, lebih mampu menjalankan peranan-peranan barunya sesuai dengan perkembangan dirinya, sehingga gangguan serupa dapat dicegah supaya tidak berulang lagi. Kita harus mempunyai prinsip sebagai pekerja sosial dengan menangani plan permasalahan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Prinsip apa itu? Yang ke satu, prinsip penerimaan. Kita harus menerima, jangan sampai kita di lapangan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan kita tidak menerima orang tersebut. Nah, itu berarti kita belum tertanam di dalam jiwa prinsip penerimaan tersebut. Yang kedua, prinsip komunikasi. Kita harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan orang tersebut, dengan klien, atau dengan yang bersangkutan. Terus yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Jadi sebagai pekerja sosial, kalau ada kerahasiaan yang memang jangan sampai diketahui oleh orang banyak, maka kita harus simpan baik-baik, harus dirahasiakan. Jadi harus tertanam, karena itu sangat penting bagi kita sebagai pekerja sosial. Yang keempat, prinsip partisipasi. Jadi kita harus ikut berpartisipasi. Yang kelima, prinsip individualisasi. Yang keenam, yaitu prinsip sadar diri. Jadi kita harus sadar diri. Ketujuh, prinsip sikap tidak menghakimi. Jangan sampai kita di lapangan kita langsung menghakimi klien atau menghakimi masyarakat. Jangan sampai itu terjadi. Karena 7 ini kita harus diterapkan dalam jiwa, di dalam implementasi, sehingga kita bisa mengaplikasikan yang 7 ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ODGJ
Orang dengan gangguan jiwa tersebut ingin hidup normal layaknya manusia biasa seperti kita. Sayangi mereka, jangan kucilkan keluarganya, berkawanlah dengan ODGJ tersebut. See you. Terima kasih. Thank you for rating. Terima kasih banyak kepada semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.